Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha kariha lakum salasan, qila wa qala, wa idha'atul mal, wa kasratas su'al. Rawahul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah membencimu dalam 3 sifat. Pertama, qila wa qala, banyak membicarakan orang lain. Wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Dan yang ketiga, wa kasratas su'al, banyak pertanyaan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Para bapak, para ibu, dari hadis ini dapat dipaham bahwa 3 sifat ini dibenci oleh Allah. Artinya tidak baik. Jadi jangan dilakukan, itu maknanya. Yang pertama yaitu qila wa qala. Qila wa qala itu kalau bahasa kita jarine jari, katanya kata. Jari sapa kon? Ya jarine iko. Hanya kabar burung yang tidak jelas, kemudian dibicarakan. Apalagi menyangkut aib orang lain. Wah, senang sekali. Nah, maka di dalam Al-Quran jelas kita lihat Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah banyak prasangka. Dzon itu artinya sangka-sangka. Dzon itu ada 2 macam, ada husnudzon, ada su'dzon. Nah, yang tidak boleh itu su'dzon, sangka-sangka buruk itu. Kemudian dilanjut, yang kedua yaitu tajassus. Tajassus itu cari-cari salah. Kemudian yang terakhir, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu ghibah satu terhadap yang lain. Nah, inilah yang ada kaitannya dengan hadis tadi. Membicarakan aib orang lain. Senang sekali, rasan-rasan. Ya. Lah, maka ayat ini memberikan teguran kepada kita. 3 hal itu kalau dilakukan ibarat kita makan daging bangkai saudara sendiri. Jadi maknanya kalau kita tidak mau makan daging bangkai saudara, ojo dilakoni 3 hal ini. Pertama sudzon, 2 cari salah, 3 rasan-rasan buka aib orang lain. Nah, ini pas dengan hadis tadi, bahwa sifat yang dibenci oleh Allah itu ialah qila wa qala. Kabar burung yang tidak jelas terus dijadikan pembicaraan. Kemudian yang kedua, idha'atul mal. Napa idha'atul mal? Pemborosan. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 29 disebutkan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha
kullal basti fata'uda maluman maksura. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di atas kudu. Terbelenggu di atas kudu itu maknanya apa? Kikir, medit. Wala tabsudha, dan janganlah terlalu mengulurkan. Yang dimaksud mengulurkan itu artinya boros. Mengapa kau tidak boleh boros? Kullal basti fata'uda maluman maksura. Kalau kita boros, menjadikan perbuatan kita tercela dan menyesal. Nah, jadi jelas pemborosan itu tidak baik, jangan dilakukan. Para ibu, para bapak, zaman sekarang banyak kita lakukan pemborosan. Kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan sekunder. Semua dianggap primer. Ya, coba lihat remaja-remaja kita itu. Diutamakan apa? Perawatan. Wah, ya. Anak muda ndak sopo salon itu harus diguyu konco. Zaman dulu ndak. Ya, kita tahu bahwa yang primer itu mana, yang sekunder mana. Nah, masalah perawatan itu kan hanya sekunder, itu diutamakan zaman sekarang. Ya, sehingga timbul pemborosan. Nah, pemborosan ini berakibat apa? Tercela dan bakal menyesal. Ya opore duitku pirang juta entek lah, salahmu dhewe. Ya. Apalagi di saat hari raya. Inilah saatnya orang pemborosan. Buat mercon. Wah, di desa-desa itu Pak ya, buat mercon waktu riyo itu bangga. Enggak piro aja. Entek 10 juta. 10 juta kanggo mercon. Mercon itu apa? Kan hanya membakar. Ini bukan budaya kita, ini budaya Cina. Ya, enggak ada aturan riyo kudu pasang mercon, itu enggak ada. Tapi sudah membudaya di daerah kita akibat pengaruh dari Cina. Nah, inilah tanpa sadar kita terbawa dengan pemborosan. Ya. Kemudian yang terakhir, wa kasrotas su'a, kakean tako. Nah, ini jangan dilakukan. Kita tahu ya, riwayat Nabi Musa ketika menyuruh umatnya mencari seekor sapi. Karena pada saat itu ada pembunuhan, tidak tahu siapa yang membunuh. Maka Nabi Musa dapat perintah dari Allah untuk mencari sapi, lantas nanti disembelih. Lah, ekornya disuruh menyebutkan orang yang meninggal tadi. Nah, ini ya wahyu ya, kalau tidak wahyu ya tidak usah dilakukan. Karena ini wahyu dilakukan oleh Nabi Musa. Umatnya disuruh carilah seekor sapi. Andai kata langsung cari, kan gampang wong sapi, Pak. Tapi banyak pertanyaan sehingga sulit. Warnanya apa Musa? Wong warnanya ditanya. Ya rada putih, ya rada coklat. Terus gede nih sak piro? Ditakono gede nih, ditakono kelire, macam-macam sampai sulit akibat kakean takon. Nah, umatnya Nabi Muhammad juga ada yang model suka takok, yaitu apa? Ketika mendapat perintah haji, itu ada yang tanya, ya Rasulullah, haji itu tiap tahun tak? No. Andai kata dijawab, iya saben tahun, kira-kira ya iso tak ngelakon haji saben tahun. Ya, repot digawe dhewe, mekar. Gederat mekar sore, ya melarat digawe dhewe. Nabi diam. Tanya lagi, ya Rasulullah, haji itu
Saben tahun Kak, Nabi diam, tidak jawab. Sampai 3 kali. Barulah Nabi menjawab. Cukup sekali saja. Berdasar ayat, turun ayat ini sebagai teguran. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wa ghafurun halim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tanya kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu menyusahkanmu. Ya, jadi andai kata Nabi itu menjawab, yo saben tahun, kira-kira ya iso tak haji saben tahun. Nah, kalau sudah tahu menyulitkan, jangan tanya. Kita tuh suka, ya takut. Nanti kalau jadi jawab lo, nah apa kok takut? Ya, kakon-kakon dewi dijawab malah tidak mau. Lah ini, para ibu, para bapak, kita jadi ingat di dalam ilmu mantek. Orang tanya itu ada 3 maksud. 1, memang tidak ngerti lantas tanya. Ini tidak apa-apa. Yang kedua, dia ngerti. Tapi pura-pura tidak ngerti, tanya. Maksudnya apa? Untuk memberikan penjelasan kepada yang lain. Rungokno kupinge. Nah, buat nyilih tanah. Ya, sistem kerambo, cekas. Maksudnya supaya orang lain bisa tahu. Halo. Yang ketiga lebih tidak boleh apa? Ngetes. Pinter temen apa coba tak takunan. Tanya maksudnya untuk menjatuhkan mental yang ditanya. Ini ndak boleh. Ya, jadi para ibu, para bapak, mari 3 hal ini kita hindari karena 3 hal ini dibenci oleh Allah. Saya ulang apa saja. Yang pertama yaitu membicarakan aib, cacat orang, ya, kabar burung yang tidak jelas dibicarakan. Yang kedua pemborosan, dan yang ketiga banyak tanya. Ya, 3 hal ini sangat dibenci oleh Allah sebab membuat repot diri kita sendiri. Maka para rawuh napa ingkang saged kula aturaken walaupun singkat, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.